nggak capek Pak mecah belah bangsa gitu, bikin rakyat berantem mulu gitu, nggak capek Pak Anies? Pajak naik, malah joget-joget. Oke, piye Pak? Lah kenapa? Temen kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ya teman-teman, seperti yang kita ketahui, kemarin merupakan agenda terakhir untuk masa kampanye. Dan secara trend center, pemberitaan lebih, kalau di beranda saya ya, lebih banyak memberitakan tentang kalau gak GBK, JIS, GBK, JIS. Jadi di antara dua itu aja ya. Dan yang kedua juga, ini ada berita yang menarik tentang 01, di mana paslon Capres Anies Baswedan melakukan konferensi pers. Saya bertanggung jawab dan saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua yang merasakan ketidaknyamanan atas apa yang terjadi sekarang. Terkait dengan peristiwa yang sampai dengan tanyakan kita akan cek nanti apa yang sesungguhnya terjadi. Intinya sih Pak Anies merasa kecewa dengan yang terjadi, dengan kondisi yang terjadi di Stadion JIS kemarin, yang katanya tiba-tiba sinyalnya hilang, adanya gangguan sinyal dan macam-macam lah ya. Tapi menurut saya sih itu normal aja ya. Kalau kita datang ke sebuah stadion atau ke sebuah konser, pasti memang rata-rata kayak gitu teman-teman ya. Kondisi sinyal pasti terjadi trouble ya. Karena kenapa? Karena ketika kita datang ke sebuah tempat di mana banyak banget ya orang datang berkumpul di situ menjadi satu, apalagi kalau jumlahnya ribuan, tentu akan terjadi yang namanya trouble sinyal. Kenapa bisa seperti itu? Bisa jadi salah satu faktornya adalah BTS yang ada di dekat tempat itu atau yang berada di JIS itu ya, bisa jadi dia tidak bisa menampung jumlah device yang ada pada saat itu. Artinya misalkan satu BTS itu bisa menampung jumlah device 400, anggaplah kondisi saat itu yang datang 1000, tentu ini overload ya teman-teman. Jadi menurut saya sih itu hal yang wajar ya kalau misalkan terjadi gangguan sinyal. Itu sih salah satu faktornya. Tapi saya nggak tahu, balik lagi teman-teman ya. Karena Pak Anies ini kan cerdas, jadi saya positif aja. Mungkin beliau punya asumsi tersendiri, punya rumus-rumus tersendiri, atau saya nggak tahu apakah mungkin ini konsepnya sama seperti angin. Kalau ada. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama langsung aja kita gas. Kayak kan nomor 2, minumnya aja seperti pagar ya. Lihat tuh, ini pagar atau minum? Belum lagi nasi kotaknya ya. Tuh. Alhamdulillah. Pajak naik, malah joget-joget. Kalian bisa bedain nggak ketika kampanye akbar terakhir ini yang gede? Orang-orang masing-masing paslon bahas soal ke depan seperti apa. Tapi ini masih nyinyir aja. Masih ngomongin sebelah, ejekin sebelah. Satu putaran tuh 02 ya. Semakin nyinyir, semakin jauh angkamu. Saya bertanggung jawab dan saya menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada semua. Alah Pak. Kemarin pas konser Twice Pak, 23 Desember 2023 Pak, saya kesana nonton Pak di JIS. Sama, hilang juga Pak sinyalnya. Apakah itu ulah elit global Pak? Ataukah itu ulah BIN Pak? Aduh, saya jadi nggak bisa update, nggak bisa nge-live TikTok Pak. Aduh, padahal saya lagi nonton biasa saya di situ, si Mina lagi tracking Pak. Alah. Bila persoalannya ada pada pihak ketiga yang kita tidak kenal, yang kemudian Gue udah tahu banget ini arahnya kemana. Pak, nggak capek Pak mecah belah bangsa gitu, bikin rakyat berantem mulu gitu, nggak capek Pak Anies? Sumpah deh Pak, pihak ketiga apa sih Pak maksudnya? Ini ya
gue kalau misalnya lagi ke Jepangan tuh acara wibu itu ya, itu pasti sinyal juga jelek. Karena ya emang penuh aja orang gitu. Jadi ya pasti berebut dan ada kapasitasnya setiap provider tuh. Jadi pihak ketiga apa? Udah deh Pak, lu tuh udah pinter Pak, tapi jangan pura-pura gak pinter gitu. Udah deh, udah Pak, damai Pak, damai. Jangan kayak gitu. Anak terlibatlah paman. Menurut para ulama, sholawat itu bermakna doa, pujian-pujian kepada Rasulullah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang aku tanya ya, sholawat apa yang isinya sindiran-sindiran, bukan pujian-pujian? Dan sindiran-sindirannya itu kepada orang yang ya secara agama juga bukan orang yang menista agama gitu. Zaman Rasulullah saja tidak ada sahabat yang buat sholawat terus isinya nyindir-nyindir Abu Lahab, Abu Jahal, nggak ada. Mereka kalau menyindir ya udah dalam bentuk syair, bukan sholawat. Jadi sholawat itu untuk kita beribadah. Sedangkan sindir-menyindir itu dilarang dalam Quran surat Al-Hujarat ayat 11. Ibadah kok melanggar perintah Allah tuh piye? Jadi tolong ya Caimin ya, tolong banget. Anda itu sadar-sadar sedikit gitu sebagai umat Islam yang baik dan benar, jangan begitu. Min, yang hancur berantakan tuh negara ini kalau dipimpin model kayak lulu orang. Sumpah gue gak habis pikir. Salawat disisipkan dengan kalimat-kalimat narasi politik, ya, kebencian, menjatuhkan. Cuma kayak gitu doang lu bisanya, ya. Sadar, itu sholawat. Jangan lu pelintir-pelintir. Lu katanya agamis, lu katanya religius. Jidat doang lu hitam, tapi kelakuan lu kayak begitu akhlaknya. Astagfirullahaladzim, itu sholawat, Min. Jangan dulu buat mainan kayak begitu. Dosa. Woi, negara ini hancur kalau dipimpin sama orang-orang kayak lulu orang. Sumpah. Rakyat ini bisa ngeliat, bisa mendengar apa yang lu sampaikan, apa yang lu bicarakan. Bukan makin cinta kalau kayak gini. Rakyat yang masih ragu-ragu memberikan suara pilihannya kemana, makin benci. Dan gue yakin mereka itu pasti pasti untuk mendukung Prabowo Gibran. Karena apa? Pak Prabowo itu tidak mencontohkan yang kayak begitu gitu loh. Dia adem tadi kampanyenya juga, nggak nyindir-nyindir. Astagfirullahaladzim ini ya. Oke. Piye Pak? Untuk semuanya, Mm-mm. untuk tidak bubar dulu. Lah kenapa? Masih banyak para pengisi acara yang belum tampil. Temen Masih Daria. omon-omon iki ah. Pesan gua satu lagi. Apa pesennya? Yang di sini semuanya, Heeh. jangan lupa untuk jajan di luar nanti ya. Lho. Mereka sudah dagang dari Lho. Piye maksude iki? Wani nekakno wong kok rawane ngekek mangan. Lah dalah jabang bayi kalah karo wong desa. Wong desa kuwi to ya nek nekakno wong mesti dikeki suguhan, dikeki panganan. Lah iki sekelas jajatane presiden, kampanye akbar, mara rono teko mono iki kok malah dikon jajan dhewe, jajan ning luar, pe bakul-bakul kuwi padha dodolan, mbokne bakule kuwi to, kuwi dibayar bos, nggawa duwite partai-partai, ora kok malah nggo duwite pribadi insan sing teko merono. La ilaha illallah, gek mau rugi banget iki panitia sing penyelenggara. Jabang bayi contoh ana kuwi tuladana ning GBK, bakul-bakul kuwi wis dibayar kontan, dadine pengunjung sing teko ning GBK
kok ari ambil kari mangan wong wis dibayari panitia penyelenggara. Lah iki jabang bayi boro-boro dikon jajan dhewe lur. Masya Allah, ladalah jabang bayi. Woi udah kampanye terakhir, masih aja nyenggol-nyenggol. Gue pikir udah selesai debat capres kemarin, udah pada baikan. Rupanya masih ada yang dendam, nyindir-nyindir. Gak kebalik ini, giliran di masjid kampanye, di stadion ngaji. Ya bagus sih ngaji, tapi masalahnya abis ngajinya itu, lo itu nyindir sama nyinyir. Kalian tuh lupa, kayak gini jadi jejak digital, gak bisa hilang. Adeh, parah ini. Habis itu marah-marah, katanya gak terima dibilang politik identitas. Adeh, mikirin tuh Gus Dur sedih kali ya almarhum. Dengar syairnya diganti-ganti kayak gini. Buat jelek-jelekin orang lagi. Udahlah, udah terakhir, udah tinggal 4 hari loh. Lama-lama orang tuh juga mikir kali ini kenapa ya yang diajarkan benci melulu. Imin lagi. Min, ini tadi kampanye putaran terakhir, Min. Waduh, saya lihat lo solawatan, liriknya diganti untuk ngolok-ngolok, untuk nyindir, untuk menghina. Min, kagak boleh, Min. Mestinya setahu saya nih, solawatan itu buat yang baik-baik, buat mengagungkan nama Nabi. Lo mah buat mainan yang jelek-jelek. Sabar ya Min, sabar. Tinggal 4 hari lagi kok lo menikmatin kekalahan. Mestinya program lo yang seperti biasanya itu Min. Selepat-selepet gitu Min. Oke. Apa maunya pendukung 01? Kemarin katanya sinyal susah di JIS, itu nyalainnya 02. Sedangkan kita juga 02, di GBK sinyal susah. Ya Dok? Intinya tuh jangan takut buat mengakui kesalahan teknis dari pihak tersendiri lah. Minimal sih ngecek salah dari panitia, jangan nyalain orang tua mulu. Gimana sih? Capek-capek kuliah urusan teknik, pilih yang melanggar etik. Apaan sih? Ada anak manis dari Tokyo Cakep. membeli jam ke kota Istanbul. Si Cakep. Anis pidato berjam-jam, tapi isinya ngibul. Terkait dengan peristiwa yang sampaikan tanyakan Bella tadi, kita akan cek nanti apa yang sesungguhnya terjadi. Dan In case you didn't know, I'm sick of seeing drama. Setiap kali kau buat drama untuk jatuhkan mereka. Ih, gemes gue. Dramanya gini ya, untuk masalah sinyal di JIS, sebenarnya ini bukan masalah baru. Karena di tahun 2022, sang gubernur juga pernah bicara tentang masalah ini. Dan kita harus paham bahwa batasan base transceiver station itu ada untuk mancar sinyal. Kapasitasnya BTS itu ada. Jadi ini bukan masalah yang perlu didrama-dramain seperti itu. Ada yang sabotase dan segala macam. Aduh, yang di GBK juga kemarin kesulitan sinyal. Dan kalau kita mau ngomong masalah kontestasi, ini sudah hampir selesai. Stop lah bikin drama di pucuk, karena masyarakat juga udah menentukan pilihannya. Rakyat sepakat untuk perubahan. Pemilu bukanlah pergantian dari bapak anak, terlibatlah paman.
konstitusi hancur berantakan. Ini parah nih. Ayo ngaku siapa tadi yang habis kampanye dari JIS mampir ke GBK hanya untuk mengambil sekotak nasi untuk makan. Ayo ngaku, ayo.